Shalom, bertemu lagi dengan saya Pendeta Dwi Budi Cahyono melalui channel Bina Sabda, sebuah channel di mana kita belajar dan bertumbuh bersama-sama dalam firman Allah. Harapan saya kita semua dalam pemeliharaan Tuhan. Saya juga mau mengucapkan Gonsi Pak Choi, selamat tahun baru Cina kepada rekan-rekan, saudara-saudara, Bapak Ibu yang sedang merayakannya. Harapan saya dalam perayaan tahun baru Cina saat ini kita melimpah dalam anugerah dan berkat-Nya. Saudara-saudara cinta Tuhan, pada pelajaran hari ini kita akan membahas budaya dan firman Allah, di mana kita mau memahami budaya dalam sudut firman Allah, sehingga kita menempatkan budaya secara tepat dan benar, dan kita memiliki perilaku yang berbudaya dan memuliakan Allah. Ayat firman Tuhan yang menjadi dasar kita belajar adalah Mazmur pasal 67, sehingga kita akan mendapatkan poin-poin penting untuk kita bisa bersikap tepat dan bijaksana terhadap sebuah budaya. Maka daripada itu saya akan membaca terlebih dulu firman Allah yang akan kita pelajari. Mazmur 67. Nyanyian syukur karena segala berkat Allah. Untuk pemimpin budiwan dengan permainan kecapi, mazmur, nyanyian. Kiranya Allah mengasihi kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya, supaya jalanmu dikenal di bumi dan keselamatanmu di antara segala bangsa. Supaya jalanmu dikenal di bumi dan keselamatanmu di antara segala bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Tanah telah memberikan hasilnya. Allah kita memberkati kita. Allah memberkati kita, dan segala ujung bumi takut akan Dia. Sedemikian jauh pembacaan firman Allah. Berbahagia kita yang merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan kita. Saudara-saudara cinta Tuhan, kita mencoba saat ini dalam pelajaran firman Allah membahas tentang budaya dan firman Allah. Budaya adalah cara pandang, tingkah laku, kebiasaan sebuah suku dan kehidupan manusia. Maka daripada itu, budaya dibangun dalam sebuah komunitas bersama, sehingga terjadilah budaya-budaya yang ada di dunia ini sesuai dengan suku, tempat, dan wilayahnya. Maka daripada itu, budaya satu suku mungkin berbeda dengan budaya suku yang lainnya, tapi sama-sama membangun sebuah peradaban. Dalam budaya itu manusia dapat berperilaku, berelasi, dan hidup dalam sebuah komunitas secara bersama. Sedangkan firman Allah berbicara tentang otoritas, firman yang keluar dari mulut Allah, firman yang hidup, firman yang penuh kuasa, firman yang punya otoritas membentuk hidup manusia. Kalau kita mencoba untuk membangun dua bagian ini, bagaimana relasi keduanya? Ada sedikitnya 3 pandangan. Yang pertama, budaya di atas firman Allah. Di dalam kondisi pandangan pertama ini, menjadikan manusia justru membuat diri manusia angkuh, bahkan menindas sesamanya atas nama budaya ataupun adat. Demikianlah orang-orang yang menempatkan budaya lebih tinggi dalam otoritas apapun dalam kehidupan, maka orang-orang itu justru akan menindas dirinya sendiri, menindas sesamanya, dan melawan Allah. Yang kedua, budaya duduk bersama sejajar dengan firman Allah. Dalam hubungan ini terjadilah sinkretisme, di mana manusia menempatkan keduanya menjadi satu, saling melengkapi, saling mengisi, bahkan nampak tidak ada satu kekuatan satu sama lainnya. Justru manusia meremehkan dan melecehkan budaya,
dan melecehkan firman Allah. Yang ketiga adalah firman Allah di atas budaya. Apabila firman Allah memiliki tempat di atas budaya, berarti menempatkan otoritas firman Allah terhadap budaya. Budaya dibangun oleh sebuah komunitas manusia untuk membangun sebuah peradaban, dan dalam peradaban itu manusia memiliki kerinduan mencari kebenaran, menuju kebenaran. Tetapi oleh karena keberdosaan manusia yang membentuk budaya, budaya tidak akan pernah sampai kepada kebenaran. Firman Allah berfungsi menerangi, mencerahi, menuntun, membimbing budaya, sehingga melalui firman Allah budaya bisa menemukan kebenaran sejati. Di dalam firman Allah justru budaya semakin hidup dan agung, karena keagungan sebuah peradaban apabila budaya tunduk kepada firman Allah. Itulah sebabnya sebagai seorang percaya kita menempatkan posisi firman Allah di atas budaya. Lalu bagaimana kalau kita mencoba menyoroti konsep tentang tahun baru Cina? Apa kata firman Allah? Apakah seorang percaya diperbolehkan merayakannya, atau justru melalui peristiwa perayaan tahun baru Cina ini orang percaya memiliki sebuah kesempatan memberitakan firman Allah dan memuliakan firman Allah? Mari kita belajar bersama-sama melalui konsep ini. Saudara-saudara dikasih Tuhan, menyoroti budaya dalam firman Allah, Alkitab firman Allah lebih tinggi dari budaya. Kita mencoba menggali dan menerangi budaya itu dengan firman Allah. Yang pertama, apa-apa saja kebaikan-kebaikan yang terus harus dipelihara, bahkan dikembangkan dalam kehidupan peradaban manusia melalui peristiwa tahun baru Cina ini. Sedikitnya ada 4 kegiatan yang kita bisa memberikan apresiasi, karena 4 kegiatan itu tidak bertentangan dengan firman Allah. Apa saja? Yang pertama, melalui peristiwa tahun baru Cina, orang-orang Cina memiliki sebuah kebiasaan hormat kepada orang tua. Momen penting bagi anak-anak untuk memberikan penghargaan dan hormat mereka pada waktu tahun baru Cina, sehingga mereka bisa memberikan suatu penghormatan, suatu kasih perhatian yang tepat pada waktu perayaan tahun baru Cina. Di dalam Alkitab, hormat kepada orang tua sangat penting, karena itulah perintah daripada hukum Taurat dan perintah dari kitab suci Injil. Dengan kita menghormati orang tua dan taat pada orang tua, kita akan memiliki umur yang panjang. Dalam hal ini sebetulnya menjelaskan kita justru akan mengalami kebahagiaan yang hakiki di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak. Maka dari itu, hormat kepada orang tua sebenarnya tidak menentang akan firman Allah, karena itu adalah perintah Allah. Kegiatan kedua dalam kegiatan tahun baru Cina, biasanya orang-orang Chinese melakukan silaturahmi. Semua sanak saudara yang jauh-jauh berkumpul bersama pada waktu yang sama untuk meluapkan rasa rindu mereka, membangun kembali silaturahmi dalam keluarga besar. Saudara, dalam firman Allah juga menyatakan, Mazmur 133, alangkah baiknya bila saudara-saudara hidup dengan rukun, karena disitulah pangkal berkat. Artinya dalam silaturahmi, membangun kebersamaan, membangun satu persaudaraan di antara keluarga besar, justru sesuai dengan firman Allah. Yang ketiga, melalui kegiatan tahun baru Cina, ada satu kegiatan pengucapan syukur atas berkat melimpah karena panen raya. Disinilah tempat yang tepat di mana kita memberikan syukur kita kepada yang maha tinggi, Allah yang agung. Maka orang-orang percaya seharusnya menempatkan di sini sebagai momen syukur yang tertinggi, karena melihat pemeliharaan Allah yang luar biasa dalam kehidupan mereka. Momen-momen ini momen-momen kita untuk bersyukur, menyatakan kemurahan, menyatakan kebesaran Allah yang telah nyata dalam kehidupan kita. Hal ini tidak bertentangan dengan firman Allah. Yang terakhir, tentang keempat, adalah di mana pada momen perayaan tahun baru Cina biasanya kita bisa berbagi. Kata berbagi adalah satu kata yang tepat dan harus kita lakukan. Firman Allah katakan lebih baik kita memberi daripada menerima.
Berbagi adalah kita sedang membangun sebuah keseimbangan. Dan berbagi justru kita mempedulikan saudara kita yang lain. Dengan berbagi justru kita menunjukkan kasih Allah yang melimpah terhadap hidup kita. Maka dalam tindakan ini tidak bertentangan dengan firman Allah. Itu sebabnya melalui perayaan Tahun Baru Cina atau disebut dengan Imlek oleh kaum Hokkien, itu menjelaskan satu konsep kita memberikan sesuatu yang terbaik kepada Allah sebagai ucapan syukur dan kepada sesama kita, kepada saudara-saudara kita, kepada keluarga dekat kita, kepada orang tua kita, hal yang terbaik bagi mereka. Kasih, perhatian, keberbagian kita dengan mereka. Maka dari itu dalam konsep ini hal tidak bertentangan dengan firman Allah. Lalu pertanyaan berikutnya, adakah satu konsep yang bertentangan? Ada apabila kita jeli memperhatikannya. Saudara-saudara kasih Tuhan, biasanya dalam ibadah, dalam budaya perayaan Tahun Baru Cina, teman-teman Tionghoa, teman-teman Chinese melakukan sebuah harapan-harapan, doa-doa. Ada 3 doa yang selalu dipanjatkan. Yang pertama, ingin keberuntungan menyertai. Kedua, ingin kemakmuran dimiliki. Yang ketiga, ingin kesejahteraan dirasakan. Itu hal yang lumrah dan biasa saja. Tapi apabila kita tidak menempatkan pada firman Allah, justru hal itu menjadikan kita melawan Allah. Mari kita gali satu persatu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, untuk rindu memiliki keberuntungan dalam hidup itu wajar sebagai manusia. Tetapi sebagai orang percaya yang memiliki Allah yang berotoritas, kita harus menempatkan keberuntungan dari kehendak Allah. Artinya, kita harus melihat dalam aspek cara pandang Allah di dalam memberikan keberuntungan dan kehidupan manusia. Allah tidak pernah berjanji hidup kita selalu lancar. Allah tidak pernah berjanji memberikan selalu keberuntungan. Allah tidak pernah berjanji memberikan hidup kita selalu dalam kesenangan. Tapi Allah justru berjanji menyertai kita di saat kita menghadapi hal-hal yang tidak menguntungkan. Itu firman Allah. Makanya di saat kita memohon sebuah keberuntungan, kita harus memintanya kepada anugerah dan belas kasihan Allah. Kalau Allah berkenan, kiranya Allah memberi. Itu yang pertama. Bahaya sekali kalau kita tidak menempatkan dari cara pandang rencana Allah. Yang kedua, tentang kemakmuran. Saudara, orang hidup perlu harta benda. Tapi manusia tidak dicipta untuk harta benda. Tapi harta benda dicipta, diberikan untuk menopang hidup manusia. Maka daripada itu, menempatkan kemakmuran harus pada porsi yang tepat di hadapan Allah, yaitu memohon Allah yang mengaruniakan kemakmuran sendiri. Karena apabila kita hidup untuk kemakmuran, maka kita cinta akan harta, dan hati hidup kita justru terpaku kepada harta itu sendiri, yang menjadikan kita lupa segalanya. Bisa lupa diri sendiri, lupa keluarga, lupa sesama, bahkan lupa Tuhan yang memberi berkat dan kemakmuran. Maka itu berhati-hati di dalam memohon hal ini. Kita kembalikan kepada rencana dan kehendak Allah di dalam memberi kemakmuran buat kita. Yang terakhir, tentang kesejahteraan. Berbicara kesejahteraan itu berbicara tentang damai sejahtera. Bicara tentang ketenangan hidup. Saudara, manusia akan memiliki ketenangan hidup apabila dia memiliki Tuhan, apabila dipenuhi dengan Roh Kudus. Di dalam kitab suci sebagai orang percaya kita menempatkan porsi tepat bahwa hanya karya Roh Kudus yang memberikan kesejahteraan, hanya karya Roh Kudus yang memberikan kita damai sejahtera, hanya karya Roh Kudus kita bisa menikmati sukacita yang melimpah di dalam kehidupan yang sulit ini. Maka daripada itu kita sebagai orang percaya harus kembali menempatkan pada tempat yang tepat, yaitu meminta Allah, meminta Roh Kudus memenuhi kita, meminta Dia melimpahi dengan damai sejahtera. Lalu apa ya yang kita akan pelajari di sini sebagai kesimpulan? Kembali kepada firman Allah yang kita baca. Firman Allah yang kita baca menolong kita untuk melakukan hal-hal yang tepat di saat kita merayakan Tahun Baru Cina atau disebut dengan kaum Hokkien Imlek. Apa yang kita harus lakukan? Yang pertama, melalui firman Tuhan ini menolong kita, menyadarkan kita bahwa
segala sesuatu kita harus bersyukur karena Allah yang memberi. Maka dalam ayat-ayat ini kita menemukan seruan untuk bersyukur kepada Allah. Dikatakan kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya semua suku-suku bangsa bersyukur kepadamu. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu. Kiranya semua bangsa-bangsa bersyukur kepadamu. Kalimat ini berulang-ulang dikatakan dan ditekankan. Artinya pemazmur mengajak seluruh suku bangsa bersyukur atas karya-karya Allah, atas berkat-berkat Allah. Maka ayat yang ke-7 dan 8 jelas sekali, Allah kita memberkati kita. Allah kita memberkati kita. Poin di sini menempatkan satu hal yang paling unik. Mengapa pemazmur sebagai seorang Yahudi Israel mengajak bangsa-bangsa semua bersyukur? Karena dalam hal ini memberi ngajak kita satu poin penting. Allah berkuasa atas bangsa-bangsa. Di dalam ayat yang ke-5 jelas sekali, Allah memerintah suku-suku bangsa dengan keadilan. Allah itu adalah Allah yang adil, karena Allah adalah pemilik seluruh umat manusia. Allah adalah Allah yang adil. Allah itu adalah Allah segala umat manusia. Maka daripada itu pemazmur sebagai kelompok kaum Yahudi, kaum Israel, mengajak seluruh bangsa mengertikan hal itu. Allah yang satu itulah Allah bangsa-bangsa. Dia telah memerintah dan dia telah memberkati segala bangsa di dunia ini. Saudara, itu pentingnya. Maka kalau kita menempatkan dalam tahun baru Cina, sebagai orang percaya kita mengajak teman-teman kita yang merayakan, ingat akan Allah yang besar. Mungkin pandangan mereka tentang Allah berbeda dengan kita, tetapi kita ingatkan ada pribadi yang agung, yang maha kuasa, yang tidak terlihat tapi penuh kuasa dalam kehidupan manusia. Dialah yang menurunkan segala berkat. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam hal ini menolong kita, mendorong kita untuk apa? Takut akan Tuhan. Ayat ke-8, Allah memberkati kita, kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Mengapa takut akan Dia? Mengapa bangsa-bangsa diajak untuk takut akan Dia? Mengapa dalam perayaan tahun baru Cina ini kita diajak untuk takut akan Dia? Karena kita diingatkan akan perbuatan-perbuatan dasar yang Allah kerjakan di dalam kehidupan kita. Kita bisa menikmati dan merayakan perayaan tahun baru Cina atau Imlek pada saat ini karena Allah yang memberkati, Allah yang menyediakan. Ini adalah hal yang harus kita ingat. Yang terakhir, baru sebuah harapan. Ayat yang kedua, kiranya Allah mengasihi kita dan kiranya Dia memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Kita berharap anugerah itu terus melimpah. Kita berharap anugerah itu terus nyata dalam kehidupan kita, nyata di dalam segala aspek hidup kita, dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita, dalam keluarga kita, dalam harapan-harapan kita. Kiranya Dia mengasihi kita. Itu seruan. Makanya harapan yang diungkapkan pada waktu tahun baru Cina itu adalah memohon kiranya Dia sumber segala sesuatu, Dia sumber berkat itu, melimpah-limpahkan kasih setia, bahkan menyinarkan wajah-Nya, rahmat-Nya kepada kita. Itulah seruannya. Itulah sebabnya sebagai orang percaya saya rindu teman-teman yang merayakan tahun baru ini, tahun baru Cina yang kita saat ini rayakan, kita mensiarkan satu konsep, kiranya anugerahnya saja melimpah. Di samping itu kita mendorong mereka untuk takut akan Allah dan mengajak mereka bersyukur pada Allah. Inilah pelajaran kita saat ini, firman Allah dan budaya. Firman Allah punya otoritas tertinggi atas budaya. Firman Allah mendorong, memimpin, menerangi budaya untuk mengenal dan menemukan kebenaran yang sejati, yaitu Allah yang adil, memberkati, melimpahkan berkat, melimpahkan kemakmuran, melimpahkan segala yang baik, bahkan memberikan keadilan kepada kita. Tuhan memberkati dan kiranya kita terus bersukacita dalam anugerahnya. Konci Fatcoy, Tuhan memberkati kita.
Amin.